وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita mempelajari hadis yang terakhir dari bab al-murur baina yadayil musalli, yaitu bab tentang hukum lewatnya seseorang di hadapan orang yang sedang sholat. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu seringkali, jadi kuntu anamu, ada kana kemudian fi'il mudhari yang menunjukkan aktivitas ini tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja. Kuntu anamu baina yaday Rasulillah, baina yaday di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah ngapain? Rasulullah lagi salat. Di hadapan Rasulullah sedang salat. Warijalaya, dan kedua kakiku, kata Ibunda Aisyah, dan kedua kakiku fi qiblatihi, berada di tempat arah kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ghamazani, beliau menyentuhku. Ghamaza itu al-lamsu bi atrafil asabi', menyentuh dengan ujung jari, itu ghamaza. Al-lamsu bi atrafil asabi'. Ketika sudah disentuh, faqabattu rijlayya, ketika sudah disentuh maka aku tarik kakiku yang tadi aku selonjorkan itu, aku tarik hingga Rasulullah bisa sujud. Wa idza qama, ketika Rasulullah berdiri lagi, basattuhuma, maka aku selonjorkan lagi kakiku itu. Wal buyutu yauma idzin, rumah-rumah ketika itu, laisa fiha masabih, tidak ada lampu, tidak ada penerangnya. Maksudnya apa beliau mengatakan demikian? Kalau ada penerang tanpa harus disentuh Rasulullah, aku sudah bisa menempatkan kapan aku harus menarik kaki, kapan aku harus menyelonjorkan kaki. Nah, ini hadis ini ada peristiwa yang melatar belakanginya. Kenapa kok Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan hadis ini? Jadi di masa para salaf dahulu memang ada sebagian entah kalangan tabi'in atau yang lainnya sampai ke telinga Ibunda Aisyah ini tentang bahwasanya kalau anjing, kemudian keledai dan wanita itu lewat di depan orang sholat, maka sholatnya batal. Kemarin kutipan yang saya sampaikan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu'nya, ini adalah pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Adapun Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengkhususkan anjing hitam saja, tetapi untuk perempuan dan keledai tidak. Nah, di riwayat Imam Al-Bukhari dan di riwayat Imam Muslim yang juga muttafaqun alaih, tapi tempatnya lain, di bab yang lain, Ibunda Aisyah ini mengatakan perkataan yang diriwayatkan oleh salah satu muridnya dari Kufah, Al-Aswad Ibn Qais An-Naqai. Nah,
pendapatnya perkataannya Ibunda Aisyah ketika itu mengatakan bi'sa ma adaltumuna, artinya buruk sekali penyerupaan yang kalian lakukan itu, bil kilabi wal humur, kenapa kalian menyamakan kami itu dengan keledai dan kambing? Kami itu siapa? Kaum wanita. Artinya pendapat yang menyatakan kalau anjing, keledai, dan wanita lewat di depan orang yang sholat itu nanti membatalkan sholatnya, itu oleh Ibunda Aisyah dibantah, gitu loh. Dibantah oleh Ibunda Aisyah bahwasanya pendapat yang demikian ini tidak benar. Satu, kenapa kok tidak benar? Karena kalian menyamakan kami dengan keledai dan anjing, sementara kami wanita yang beriman. Riwayat yang lain mengatakan a'adaltumuna bil kalbi wal himar, apakah kalian menyamakan kami ini dengan menyamakan posisi kami ini dengan anjing dan keledai, kata beliau. Itu satu bantahan beliau. Kemudian yang kedua, laqad ra'aitumuni, aku telah mendapati diriku, kata Ibunda Aisyah, baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru disebutkan hadis ini. Aku pernah dan sering mendapati diriku ketika Rasulullah salat, aku meletakkan kakiku ini di depannya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau sujud, aku tarik. Kalau Rasulullah berdiri, aku selonjorkan lagi. Bolak-balik seperti itu. Dan rumah pada saat itu sempit. Jadi rumahnya Rasulullah SAW pada saat itu tidak luas. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan yang seperti ini, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, pertama, wanita yang lewat di depan orang sholat gitu kan, dia tidak membatalkan sholat orang yang sholat tersebut. Itu satu. Kemudian hukum lewatnya bagaimana? Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya hukum orang yang lewat di depan orang yang sholat itu haram. Kalau ada tempat lain untuk lewat, tapi dia masih lewat di situ. Nah, namun yang nampak dari hadis ini tidak ada tempat lain. Yang ditunjukkan oleh hadis ini, Rasulullah sholatnya itu ya di atas tempat tidurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya ini di atas tempat tidur beliau. Nah, jadi demikian. Nah, ketika hal tersebut yang terjadi karena memang tidak ada tempat lain untuk meletakkan kaki ketika tidur, maka yang demikian ini tidak dikenakan dosa, bukan termasuk larangan di dalam hadis Abu Juhaim yang kita baca kemarin. Kemudian pelajaran yang selanjutnya di hadis ini, ghamaza. Para ulama yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal beralasan dengan hadis ini bahwasanya ini dasar dalil bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini kan bolak-balik Rasulullah SAW nyentuh gitu. Rasulullah SAW bolak-balik nyentuh seperti ini. Ya, maka yang demikian ini tidak membatalkan. Tapi hadis ini dijawab oleh mazhab Syafi'iyah yang menyatakan batal. Syafi'iyah dengan Ahmad ibn Hanbal menjawab hadis ini. Ini Ibunda Aisyah tidur dalam meletakkan kakinya ini ketika beliau tidur. Yang namanya orang tidur tentunya berpakaian. Jadi yang lumrah orang tidur istirahat itu berpakaian. Apalagi ini di hadapan Rasulullah sholat, tentunya berpakaian, kan begitu. Maka yang nampak di sini
Rasulullah menyentuh kakinya itu dengan penghalang pakaian. Nah, kalau menyentuh dengan penghalang pakaian, sepakat Syafi'i dengan Ahmad nggak batal. Jadi begitu. Ya, gugur istidlalnya kalau dengan hadis ini masih bisa dijawab begitu. Kalau beralasan dengan hadis ini bahwasanya menyentuh wanita itu tidak batal dan dalilnya hadis ini masih bisa disanggah karena ada kemungkinan beliau pakai apa? Pakai baju. Tapi ada satu hadis nanti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyentuh Aisyahnya sekarang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Ibunda Aisyah mengatakan faqattu, aku kehilangan Rasulullah. Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailin. Di suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltamastuhu, aku cari beliau kemana ini. Fawaqa'at yadi ala rijlaihi, maka kakiku menyentuh kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadamahu, menyentuh kedua telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begini menyentuh telapak kaki yang yang jelas di sini, yang nampak di sini, Rasulullah SAW ketika sholat kan tidak menggunakan penutup telapak kaki. Ini yang nampak. Hingga ini juga bisa menjadi dalil bahwasanya kalau menyentuh laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tapi jemaah sekalian, ini juga masih bisa dijawab. Gimana jawabnya? Syafi'i dengan Ahmad masih bisa jawab. Masyarakat Arab pada masa itu punya tradisi menggunakan khuf. Siapa tahu itu musim dingin, pakai khuf, jadi pakai kaos kaki. Kalau pakai kaos kaki berarti ada halangan lagi. Ini yang gini-gini nggak selesai ya, ikhwan. Masing-masing dalil nanti demikian. Ya, makanya itu yang menjadi sebab dari perbedaan pendapat para ulama itu adalah tidak adanya ketegasan dalil. Kalau dalil itu tidak tegas, masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, maka masih terbuka ruang untuk ijtihad. Nah, ketika terbuka ruang untuk ijtihad itulah Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan yang demikian, dan Allah memang sengaja mentakdirkan demikian. Rasulullah tidak menjelaskan sampai detail-detailnya itu. Kenapa? Karena masing-masing dari kaum muslimin dianugerahkan akal untuk berijtihad. Dan itu Allah beri isyaratnya dalam Al-Quran berkali-kali. Afala ta'qilun itu sudah berkali-kali hendaknya menggunakan akal. Oleh karena itu seruannya Imam Syafi'i sendiri itu di dalam kitab risalahnya, beliau menyatakan bahwasanya ijtihad itu wajib bagi mereka yang mampu. Nah, oleh karena itu muridnya Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani, ketika meringkas fikihnya Imam Syafi'i dalam Mukhtasarnya itu, beliau menyampaikan bahwasanya ini bukan dalam rangka mengajak orang-orang taklid kepada pendapatnya atau pandangannya Imam Syafi'i, tidak. Akan tetapi beliau mengatakan, Imam Muzani mengatakan liyuqarribahu ala man arad, untuk mendekatkan metodenya Syafi'i bagi siapa yang ingin belajar gimana sih memahami Quran dan Sunnah itu dengan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Imam Muzani sendiri mengatakan ma'i'lamihi nahyahu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi, bersamaan dengan beliau sudah mengumumkan kepada kami untuk jangan taklid kepadanya dan taklid kepada yang selainnya. Ini bagi yang mampu berijtihad. Nah, ini demikian. Ada pandangan yang lain lagi terhadap hadis ini yang saya dapati faidahnya di dalam salah satu literatur mazhab Malikiyah, yaitu Al-Kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta
Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama Malikiyah dari Andalusia yang bernama yang dikenal dengan nama Abdul Walid Al-Baji. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah dalil bagi mazhab Malikiyah, bahwasanya menyentuh yang tidak didasarkan dan tidak dengan tujuan untuk syahwat, maka dia tidak membatalkan wudu. Tetapi apabila menyentuhnya itu dengan syahwat, maka batal wudunya. Dari mana taunya ini menyentuh tanpa syahwat gitu kan? Ghamaza itu nyentuh tek gitu aja. Kasih kode tek gitu. Pakai ujung jari ini, pakai ngasih kode gitu. Menyentuh hanya dengan memberikan kode yang seperti itu, bahwasanya untuk menyingkir. Nah, ini kan tidak ada kesan dibarengi dengan syahwat, meskipun itu sentuhan suami kepada sentuhan istri. Beda nanti ketika sentuhan suami terhadap istri nanti disertai dengan pelukan, dengan ciuman. Nah, ini yang baru ada unsur syahwatnya.